Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saya Kak Farid sangat mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh TK Tarbiyatul Atfal 02 Kaliwungu, yaitu menyelenggarakan lomba ayah bercerita dalam rangka memperingati Hari Ayah. Cerita dari orang tua kepada anak-anaknya akan menimbulkan efek positif, terutama untuk anak usia dini. Manfaatnya akan bisa dirasakan oleh anak-anak di masa sekarang atau masa yang akan datang. Setidaknya ada 5 hal manfaat cerita dari orang tua kepada anak-anaknya. Yang pertama, cerita dapat meningkatkan hubungan atau ikatan batin atau bonding antara anak dengan orang tuanya. Apalagi bagi orang tua yang sering bercerita sambil memangku anaknya ataupun cerita sebelum tidur dengan memeluk anaknya, merangkul anaknya. Hal ini akan dapat menimbulkan ikatan yang lebih kuat antara anak dengan orang tuanya. Anak akan merasa dia lebih disayangi oleh orang tuanya. Yang kedua, bercerita akan menambah perbendaharaan kosakata anak. Orang tua yang sering membacakan cerita untuk anak-anaknya, apalagi dengan ditambah kosakata-kosakata baru, maka akan memperkaya hasanah diksi bagi anak, sehingga di masa depan dia akan lancar dalam berkomunikasi. Misalnya, anak diceritakan bahwasanya ada kura-kura yang terkejut karena ada hewan yang bisa berlari lebih cepat darinya. Kita bisa menambahkan kosakata baru: terkejut, takjub, kaget. Nah, itu mempunyai makna yang sama, tetapi dengan tambahan kosakata baru, maka perbendaharaan kosakata anak akan bertambah. Yang ketiga, dengan bercerita, anak akan mengenal berbagai macam emosi. Ada emosi terkejut, ada emosi marah, ada emosi senang, yeay, ada emosi sedih, ada emosi takut, dan sebagainya. Dengan demikian, anak bisa berempati terhadap apa yang dialami oleh teman-temannya, dan anak bisa memberikan respon yang tepat sesuai dengan emosi yang ditunjukkan oleh teman-temannya. Misalkan ketika temannya sedang bersedih, maka anak tahu apa yang seharusnya dia lakukan. Temannya gembira, dia pun akan merasa ikut gembira. Nah, itulah respon yang tepat terhadap emosi. Dengan bercerita, sekali lagi anak akan diperkenalkan berbagai macam emosi. Dan yang kelima, bercerita dapat meningkatkan kemampuan berpikir bagi anak-anak. Bagi orang tua yang kreatif, barangkali bisa menyisipkan beberapa soal yang bisa dijawab oleh anak. Misalkan di dalam buku cerita terdapat gambar kelinci. Di situ orang tua bisa menanyakan berapa jumlah kelincinya. Oh, kelincinya makanannya apa? Misalkan kita sebagai orang tua bisa menanyakan hal-hal tersebut yang dapat merangsang anak untuk berpikir. Itulah beberapa manfaat secara umum orang tua bercerita untuk anak-anaknya. Namun, di dalam agama Islam, kita meyakini bahwasanya Allah juga menurunkan Al-Quran yang di dalamnya memuat beragam cerita-cerita. Dari sini kita bisa belajar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik hambanya, para manusia, dengan bercerita.
Oleh karenanya, sangat penting bagi kita orang tua menggunakan metode bercerita untuk mendidik anak-anak kita. Kita bisa memberikan perumpamaan-perumpamaan, tamsil-tamsil. Misalkan anak-anak yang berbuat tidak baik, maka akan menerima akibat yang tidak baik pula. Sebaliknya, anak yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 3. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami ceritakan, kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad kisah-kisah terbaik dengan mewahyukan Al-Quran ini. Jadi jelas sudah alasannya mengapa kita harus banyak-banyak bercerita. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bercerita kepada Nabi Muhammad dan juga bagi kita umatnya. Dan hari ayah yang lebih bermakna tentunya ada alasan yang lain. Seorang ayah sebenarnya dituntut untuk lebih banyak berbicara, lebih banyak berdialog dengan anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saroh binti Halil Al-Matiri dalam tesisnya yang berjudul Hiwarul Aba wal Abna fil Qur'anil Karim wa Tatbiqatuhu Tarbawiyah, atau dialog antara ayah dengan anak di dalam Al-Quran dan aplikasinya dengan pendidikan anak. Bahwasanya beliau menyebutkan dialog antara ayah dengan anak di dalam Al-Quran itu lebih banyak jika dibandingkan dengan dialog antara ibu dengan anak atau dialog antara kedua orang tua, yaitu ibu dan ayah dengan anaknya. Menurut beliau tercatat bahwasanya ada 14 dialog ayah dengan anaknya, sedangkan dialog ibu dengan anaknya ada 2 tempat, dan dialog kedua orang tua dengan anaknya hanya ada di dalam 1 tempat. Jika berkaca dari hal tersebut, tentunya para ayah dituntut untuk lebih banyak berbicara kepada anak-anaknya. Hal ini akan mengakibatkan kepercayaan anak kepada ayahnya, akan mengakibatkan anak timbul rasa hormat, rasa segan kepada ayahnya. Jadi mari bersama kita budayakan ayah untuk bercerita. Baik, saya Kak Farid diamanai oleh Kepala TK Tarbiyatul Atfal 02 Kaliwungu untuk menilai lomba bercerita. Luar biasa, sangat saya apresiasi kepada para ayah yang mau mengikuti lomba ini. Tentunya ini adalah sebuah tantangan yang harus ditaklukkan oleh para ayah, ya. Sangat sulit bagi saya untuk memilih di mana siapa yang terbaik. Akan tetapi mudah-mudahan siapapun yang jadi pemenangnya tidak berbangga, dan siapapun yang belum menang tidak berkecil hati. Yang penting bagi para ayah harus menjadi juara di hati anak-anaknya. Baik para ayah, selamat bercerita untuk Ananda. Semoga para ayah bisa membentuk karakter putra-putrinya, bisa menjadikan kelekatan hubungan batin antara anak dengan orang tua, terutama ayahnya, bisa semakin akrab dan semakin dekat. Saya Kak Farid, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.